Tapi kalau buat wayang kulitnya saya sudah hampir-hampir putus asa lah. Jadi saya nggak punya harapan kalau dari wayang kulit DKI sendiri, nggak punya harapan apa-apa. Jangan terlalu muluk-muluk dulu dah kalau untuk pemerintah ya. Jadi seenggak-enggaknya dari warga Tanah Barunya sendiri dulu nih peduli. Jadi kita nggak usah pakai ngomongin sampai ke luar negeri segala macam gitu ya. Saya bernama Ahmad Oli, lahir di Jakarta 20 April 1969, dan keluarga besar saya ada di Lenteng Agung, khususnya Serai Lenteng Agung. Dari keturunan Bapak Kumpi Ipang Binari, turun ke bapaknya Ambil Ipang, turun ke bapak Kinau bin Yaam. Ya, nama saya Krista Maulana, yang sekarang juga sebagai pengurus Gong Sibolong Pusaka Jaya yang ada di Tanah Baru. Saya sebagai sekretaris di Gong Sibolong. Kalau riwayat saya terjun ke wayang kulit diambil dari sejarah kakek saya dulu ya. Kakek saya dulu itu hobinya wayang kulit. Kalau buat pendidikan sendiri saya nggak ada. Saya pendidikan saya otodidak. Ya, otodidak, mengikuti jejak orang tua, itu dimulai tahun 80 itu. Tapi jiwa seni saya sudah mulai merintis pada saat itu saya SD kelas 4. Ya. SD kelas 4 saya mulai merintis menggambar-gambar wayang. Saya suka dengan namanya suara gamelan Ajeng Betawi, khususnya wayang kulit Betawi. Saya nonton, saya liatin, asal lihat gamelan dibunyiin seneng, pengen buat nimukul gamelan apa gitu, pengen buat gitu. Nah sampai saya masuk SD, terus saya masuk SMP, kelas 1 SMP, sering ada wayang di dekat rumah, ya di lingkungan saya. Waktu itu masih zamannya tape recorder ya. Nah saya bawa itu tuh kalau nonton wayang. Nah itu yang saya dengerin bukan wayangnya, bukan cerita wayangnya, tetapi suara gamelannya, lagu-lagu dari Ajengnya, lagu-lagu dari gamelan tersebut saya dengerin, saya rekam. Tapi kalau adegan wayangnya saya ngerekam, itu aja, ya. Terus sampai saya seneng sama wayangnya juga, saya gambar sampai akhirnya bisa bikin wayang sendiri. Jadi wayang Betawi dulunya disebut wayang Ajeng. Karena sebelum ada wayang kulitnya, ada gamelan Ajeng dulu, baru jadi wayang kulit. Wayang kulit nggak ada gamelan waktu itu, pakai gamelan Ajeng, maka disebut wayang kulit Betawi dulunya gamelan Ajeng. Kalau menurut yang saya tahu dari masa perang Fatahila Sunda Kelapa ya, waktu itu yang saya tahu dapat tembusan sedikit bahwa perang Fatahila itu, tentara Fatahila itu dibantu, kerajaan Fatahila itu dibantu oleh dari kerajaan Mataram. Nah, pada saat dibantu dari kerajaan Mataram sampai di sana, sampai di Sunda Kelapa, sebelum perang ini pasukan dari Mataram ini pada dongeng tentang wayang. Dongeng wayang ya, sampai akhirnya sambil menunggu perang didengar oleh Raja Mataram, dikirimlah seperangkat gamelan berikut 1 set wayang saat itu. Nah di sana itu jadinya sebelum perang itu jadinya sampai perang sudah berlalu, akhirnya wayang itu tetap bertahan di sana, khususnya Jakarta Utara. Itu versi pertama. Versi kedua, kalau ibarat bom atau nuklir, ini jatuh dari Cirebon, ini mengarah ke daerah timur ya, Bekasi, khususnya daerah Tambun. Ada yang mengatakan dulu jatuhnya di Tambun. Nah percikannya tuh di Tambun tuh luas, termasuk sampai Tambun Utara, Selatan, sampai mendekati Kerawang. Nah sampai juga mendekati Jakarta Timur khususnya ya.
Karena Jakarta Timur itu lebih dekat ke daerah Bekasi. Jakarta Timur itu dulu wayang Betawi ada di daerah Pulau Jai Cakung. Coba zaman sekarang 7.500 meter, apalagi yang di pinggir jalan. Nah ini kalau mau kenal Panokawan gaya Betawi hampir mirip gaya Cirebon ya. Nah ini saya bikin ini Semarnya ini gaya Cirebon ya. Ini gaya Cirebon saya ambil. Kalau gaya Jawa ini nggak seperti ini ya, gaya Jogja misalnya ini seperti ini, cuma dia agak dengak begitu sedikit ya gitu, cuma agak dengkeng. Nah ini gaya Cirebon karena Betawi ini lebih condong ke gaya wayang Cirebon ya. Nah ini Semar gaya Cirebon, gaya Betawi yang ada di DKI ya, seperti ini nih. Nah ini gaya Betawi, cepot Astra Jingga, gaya Betawi mirip ke Sunda ya, mirip Astra Jingga gaya golek mirip. Nah, kalau di daerah Betawi DKI seperti ini, cepot ya. Ini suaranya agak dalam, suaranya agak dalam, ada bagan. Nah, suara seperti itu ya. Nah kalau ini cirinya, anak. Nah seperti itu kalau Semar Betawi. Nah kalau ini di Betawi udel, di Cirebon kalau nggak salah si Jublek apa siapa nih gitu ya. Ada lagi yang agak dengak sedikit, yang megang rokok. Kalau di Cirebon itu cungkring, lebih tinggi dari dia ya. Nah kalau di sini dipakai si udel. Udel itu kata lain dari Petruk. Nah kalau di Jawa Barat Dawala, Betawi udel gitu, julukan dia si kantong bolong. Kayak wayang Betawi yang ada di Bekasi, Semarnya jarang yang pakai semar bentuk ini. Dia lebih yang mirip golek ya, yang ininya lebih ke bawah lagi nih ya, mulutnya lebih ke bawah lagi, dan kuncumnya nggak seperti ini. Dia kadang-kadang kuncumnya cuma segini aja dikit. Ini badannya lebih kecil dari ini, perutnya nggak begitu bentuk kayak ini gitu, hampir mirip golek kalau dia. Nah kalau di DKI, orang DKI dulu kalau nggak salah itu memuliakan yang namanya Sunan Gunung Jati. Ini salah satu ciptaan yang bentuk begini nih Semar nih ya. Ini ciptaan Sunan Gunung Jati, bentuk seperti ini. Kalau dulu itu lebih rame, kalau sekarang itu udah agak sepi. Dulu ini dalam sebulan itu bisa lebih dari 10 panggung. Normalnya ya, kalau bukan acara-acara pesta rakyat, tapi kalau ada acara pesta rakyat, hampir 20 hari itu kita keluar terus. Selama 9, 20 hari keluar, ya, di mana gitu. Dan kalau sekarang ini sudah agak langka banget. Karena apa? Satu, lokasi atau tempat buat menaruh panggung wayang ini udah agak sulit. Lebih banyak orang itu sekarang lahan kosong aja udah langka di Betawi, khususnya di Jakarta ya, udah langka. Ada di Cibubur ya, paling daerah-daerah Jakarta Timur itu ya daerah Cipayung, Cilangkap itu masih ada. Malah sekarang lebih dekat ke Keranggan gitu. Tapi kalau yang namanya DKI itu lahannya, orang hajatan lebih banyak sekarang di gedung gitu. Terus ada tanah secuil misalnya sebesar lapangan voli, itu udah dibikin udah segitu. Kita menaruh hiburan di mana? Nah, sedangkan zaman sekarang ini hiburan yang paling digemari adalah OT, organ tunggal. Jadi saya nggak punya harapan kalau dari wayang kulit DKI sendiri, nggak punya harapan apa-apa. Tapi kalau buat wayang kulitnya saya sudah hampir-hampir putus asa lah. Tapi kalau misalnya praktek karya ini saya masih lakukan.
jangan sembarangan Kang. Diserahkan atau syukur diri sampai punya istri nggak diserahkan. Saya tuh lebih fokus kepada kepengurusan, baik dalam kepengurusan di Gongsi Bolong sendiri ataupun ke pemerintahan. Jadi kalau misalkan ada rapat-rapat ke pemerintahan mengenai tentang budaya dan kesenian, itu saya keluar. Jadi buat kedepannya tuh menyambung silaturahmi antara kesenian dan pemerintahan. Karena sekarang ini dari kepemerintahan lagi kurang responsif terhadap kesenian tradisional ya, jadi lebih ke modern. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya dan teman-teman di kepengurusan keluar silaturahmi dengan kepemerintahan bisa lebih reaktif gitu, nggak cuma hanya sekedar di aku-aku, apalagi di pihak Pemda Depok. Mudah-mudahan aja bisa ada actionnya dari Pemda Depok. Jangan terlalu muluk-muluk dulu dah kalau untuk pemerintah ya. Jadi senggangganya dari warga Tanah Barunya sendiri dulu nih peduli. Jadi kita nggak usah pakai ngomongin sampai ke luar negeri segala macam gitu ya. Warga Tanah Barunya yang memang ada Gongsi Bolong ini di Tanah Baru untuk lebih peduli dulu, sayang dulu, action dulu buat Gongsi Bolong. Baru dah nanti ke depannya kita ngobrolin masa depan Gongsi Bolong yang lebih jauh. Pengakuan pemerintah, kalau pemberesinnya saya itu ikut pengakuan pemerintah. Jadi pemerintah kadang-kadang cuma sekedar tahu aja nih, misalnya ada wayang puri, ada Aceh, tahu doang. Gitu. Malah bukan dari DKI yang manggil saya waktu itu, tapi dan Bandung. Kadang anak saya itu udah muncul, udah berpikir tentang filosofi dari gamelan, filosofi dari wayang puri. Ngawinin anak jual tanahnya, kolain anak jual tanah, ngebeliin motor. Yang pastinya rasa peduli dulu ya. Kalau misalkan udah peduli pasti sayang. Kalau misalkan udah sayang pasti mau ngelakonin apa aja yang bakal kita lakuin ke depannya. Ini kalau yang coba 10%, di bawah 10% dari 100% peminatnya itu orang-orang ya peduli dan senang, kangen dengan budaya-budaya tua begitu ada. Bukannya di sini itu nggak ada yang suka, dan banyak yang suka. Atau kendalanya itu kan di sini lahan buat naruh panerbus yang agak sulit itu aja. Mungkin kalau masih banyak lahan luas, terus bisa dipakai buat hajat, ya bisa. Dan kan di salah satunya dengan cara menggunakan budaya gamelan. Nah, pengajian tadi ya, udah saya wajibkan dia belajar merawis, androk, lah. Tapi saya wajibkan tiap malam minggu ikut taklim remaja. Jadi hari Sabtu kita wajibkan dia ikut belajar gamelan. Kita hanya asirot yang namanya gitu ya, yang menjadi kesirot itu adanya gamelan. Belajar ini. Ya ini itu tadi yang sedang pernah di di hotel di tentu babakan besi sini 2 orang gila yang baru. Karena kalau misalkan warga Tanah Barunya nggak peduli, orang juga nggak bakal peduli. Jadi diharapkan buat warga Tanah Baru lebih peduli dulu, dan generasi-generasi muda ayo lebih semangat, jangan pernah malu atau takut berkreasi di tradisi. Karena tradisi itu bisa jadi prestasi.